Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang load balance PCC menggunakan real device MikroTik. Load balance, seperti yang kita ketahui, load balance ialah metode untuk membagi trafik ke dua jalur atau lebih. Pembagian ini dilakukan secara seimbang. PCC sendiri akan bekerja dengan cara memecah trafik data yang melewati router kita ke dalam beberapa stream. Beberapa stream ini akan dikirim ke jalur yang berbeda. Jadi di sini topologi yang saya miliki. Saya memiliki dua ISP. Dari ISP jadi di sini kita tadi kan memecahnya menjadi dua stream dan akan kita gunakan internet dari ISP A dan ISP B secara seimbang. Di sini hanya perumpamaan saja. Di sini perumpamaan saja untuk bandwidthnya ya. Sebenarnya bandwidth saya tidak seperti ini. Bandwidth saya ini perumpamaan saja. Untuk ISP A ada 5 MB, ISP B ada 5 MB. Dan dari SPA itu mengarah di Ether 2, port Ether 2, dan SPB itu mengarah di port Ether 3. Dan untuk yang mengarah ke LAN atau ke klien itu adalah Ether 4 dengan IP 192.168.10.27. Oke, langsung masuk ke konfigurasinya. Oke, tentu saja pertama kita lakukan IP DHCP client. Oke, jangan lupa sebelum kalian mengikuti konfigurasi saya yang ini, kalian harus melakukan konfigurasi ISP virtual. Jadi maksudnya gimana? Jadi sebenarnya di atas saya ini, di atasnya yang ini ada ISP yang setelah saya konfigurasi. Jadi intinya di sini, sebenarnya di sini sebenarnya topologi yang saya gunakan itu adalah seperti ini. Ini, jadi ini ISP, ini router, dan ini router lagi. Oke, di sini tersambung. Oke, di sini tersambung 1, sambung 2. Oke, dan ke sini baru ke PC saya. Ini ke PC. Oke. Jadi jangan lupa sebelum kalian melakukan konfigurasi yang akan saya lakukan ini, kalian harus melakukan konfigurasi ISP virtual. Jadi yang atas ini saya telah melakukan konfigurasi ISP virtual di yang atas ini. Jadi sekarang saya berada di posisi router yang bawah ini. Jadi intinya sebelum kalian melakukan konfigurasi yang ini, kalian harus sudah melakukan konfigurasi ISP virtual. Jika kalian bingung bagaimana cara konfigurasi ISP virtual, bisa lihat di video saya yang sebelumnya, nanti dengan judul konfigurasi ISP virtual dengan MikroTik. Oke, jangan lupa lakukan ini dulu ya. Untuk linknya saya taruh di deskripsi ataupun bisa cek di YouTube saya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke router yang bawah ini. Tapi sebenarnya topologinya sama saja, jika dilihat bisa seperti ini ya. Oke, langsung masuk saja ke inbox. Oke, pertama-tama kita pilih IP DHCP client. Kita add. Kita tambahkan di sini Ether 2. Di sini dari ISP A itu Ether 2. Kita pilih add default route, kita pilih, jangan lupa kita pilih no. Kita apply, oke. Oke, kita buat lagi, kita tambahkan ini dari Ether 3. Oke, jangan lupa add default route juga no. Oke, setelah itu lalu kita apply, oke. Nah, pastikan status keduanya dari SPA ini SPA ini SPB, pastikan status keduanya ialah bound. Oke, setelah melakukan konfigurasi IP DHCP client, lanjut kita lakukan konfigurasi IP address. Di sini ini sudah kita tambahkan, kita add sesuai dengan topologi. Kita lihat dulu 192.168.10.0, oke. Kita tambahkan 192.168.10.1 prefix 27. Lalu interface-nya Ether 4. Kenapa Ether 4? Karena yang mengarah ke PC atau klien saya ini adalah Ether 4 ini ya. Oke, ini kita apply, oke. Oke, setelah lakukan konfigurasi IP address, kita lakukan konfigurasi IP DHCP server setup. Di setup kita pilih Ether 4. Kita pilih next sampai selesai. Stop. Ya, jangan lupa pertama tadi kita pilih DHCP client, lalu kita konfigurasikan IP address, lanjut DHCP server setup. Oke, setelah lakukan konfigurasi IP DHCP server setup,
kita lakukan konfigurasi IP firewall NAT. Kita pilih IP firewall NAT. Oke, di sini kita tambahkan, kita tambah, kita pilih general, kita untuk chain SRC NAT, out interface tentu saja dari header 2. Untuk action masquerade. Oke, kita apply, oke, kita tambahkan lagi, kita add. Di sini pertama chain SRC tetap, out interface-nya sekarang ganti header 3 karena ISPB saya berada di header 3. Oke, setelah action kita masquerade, kita apply, lalu oke. Nah, di sini kenapa ada 2? Karena untuk yang pertama masquerade untuk header 2 yang mengarah ke ISPA saya. Ini ya header 2, ini header 2 ISPA saya. Dan yang kedua header 3 untuk ISPB saya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah lakukan konfigurasi IP firewall NAT, kita lakukan konfigurasi IP firewall mangle. Oke, sebentar kita close dulu biar rapi. Oke, ini untuk letaknya tetap ya di IP firewall. Oh maaf, kita reconnect dulu, kita disconnect. Kita pilih IP firewall mangle. Mangle ini kita add. Pertama-tama kita lakukan action accept untuk kita lakukan rule accept untuk network DAC yang langsung terhubung dengan router kita. Pertama ada network 10.10.10.0 traffic 24, lalu kita action accept apply, oke, lanjut kita add lagi. Ini lanjut di ST address-nya kita masukkan lagi 20.20.20.0 traffic 24. Setelah itu action accept, oke, apply, oke. Kita buat tambahkan lagi, kita tambahkan network yang terakhir yang DAC dari PC atau klien kita dengan alamat 192.168.10.0 traffic 27 ya, 27. Lalu action accept apply, oke. Oke, setelah berhasil membuat rule accept untuk network DAC kita, selanjutnya kita membuat rule untuk menandai koneksi dari sumber internet menggunakan MAC connection. Oke, kita tambahkan saja, di sini kita add, kita pilih general. Setelah general kita pilih in interface, ini dari header 2. Oke, setelah header 2 kita pilih ke action. Kita pilih actionnya MAC connection. Di sini kita beri nama SP1. Oke, setelah itu kita apply, oke. Kita buat lagi penanda. Setelah penanda ini masih ISPA saja yang ditandai, lanjut kita buat penanda untuk ISPB atau ISP yang kedua. Kita buat general interface, sekarang header 3 untuk action MAC connection, lalu untuk new connection MAC ISP 2 kita apply, oke. Oke, setelah membuat rule untuk menandai koneksi dari sumber internet kita, sekarang lanjut kita buat rule untuk memecah traffic data yang melalui router kita ke dalam 2 stream berbeda. Kenapa kan ke dalam 2 stream yang berbeda? Karena di sini topologi kita nanti kita akan memecahnya di 2 stream yang berbeda agar penggunaan internet kita seimbang antara ISPA dan ISPB. Oke, langsung saja kita add. Kita klik general, untuk chain-nya tetap rerouting. Lalu untuk ini interface kita pilih yang mengarah ke LAN atau ke klien kita, ke LAN. Oke, setelah itu kita pilih advance, lalu kita pilih di sini ada fitur per connection classifier maksudnya. Jadi di sini kita klik ya, di sini ada pertama kita muncul kolom classifier. Jadi kolom classifier ini untuk pertama ini, untuk kolom classifier ini adalah data yang akan diambil, ini akan mengambil data dari IP header kita. Lalu yang kedua ini ada lalu selanjutnya ada kolom denominator, dan yang ini adalah kolom reminder.
Oke, untuk classifiernya saya pilih baud address. Jika baud address ini tentu saja classifiernya akan berasal dari SRC dan DST address. Oke, selanjutnya di sini karena kita akan memecahnya menjadi dua stream yang berbeda, di sini saya menggantinya menjadi angka 2. Oke, setelah itu kita pindah ke tab action, kita pilih mark connection, lalu kita pilih ISP1, lalu kita apply. Oke, kita buat lagi, kita add. Sekarang kita untuk stream yang kedua, untuk in interface tetap mengarah ke LAN untuk jaringan kita. Pergi ke tab advance, buka tab per connection classifier. Maaf, yang atasnya classifier, ini yang ini baud address, yang ini 2, dan sekarang yang reminder menjadi 1. Oke, lanjut kita ke tab action. Tab action kita pilih mark connection, dan untuk new connection mark ini mengarah ke ISP2. Oke, kita apply. Oke, setelah ini lanjut kita buat rule mark routing. Untuk membuat rule mark routing, kita langsung saja kita add, lalu kita pilih connection mark. Mana connection mark? Nah, ini connection mark. Kita add, itu di sini kita tambahkan ISP1. Lalu untuk actionnya mark routing. Oke, kita beri nama to ISP1. Oke, kita apply. Oke, selanjutnya kita buat lagi, kita add, kita buat mark routing lagi. Kita untuk chain tetap perlu routing, kita pilih connection mark, ini dari ISP2. Lanjut kita pilih ke tab action. Untuk action kita ganti mark routing dan new routing mark menjadi to ISP2. Oke, kita apply. Oke, jangan lupa untuk buat rule yang terakhir, yaitu rule dengan chain output. Oke, kita add, kita pilih general, ini kita pilih output. Oke, lalu connection mark ini ISP1, yaitu ke action mark routing. Oke, untuk new routing mark ini to ISP1 yang kita buat tadi, ya, to ISP1. Oke, lalu kita apply. Oke, kita buat lagi mark routing output, kita add general, ini pilih output, connection mark ISP, sekarang ganti ISP2. Lalu kita pilih tab action, kita pilih mark routing, ini kita pilih to ISP2. Oke, selanjutnya kita apply. Oke, dari sini untuk konfigurasi IP firewall manual sudah selesai. Lanjut kita konfigurasikan IP root. Jika kalian bingung untuk tahapannya, bisa diulangi ya videonya. Ini kita pilih IP lalu roots. Oke, di sini kita silang dulu saja. Oke, di sini kita tambahkan, kita add. Untuk yang pertama ini gateway itu saja dari ISPA 10.10.1. Itu untuk routing mark ini to ISP1. Lalu kita apply. Oke, kita buat lagi, kita add. Ini untuk gateway yang ke ISPB atau ISP kedua 2.1. Ini routing mark kita tambahkan to ISP2. Oke, kita apply. Oke, dan untuk kebutuhan failover bisa ditambahkan lagi, kita add. Untuk kebutuhan failover kita tambahkan juga DS address, gateway tetap sama 2.1, routing mark sama juga to ISP1, namun distance-nya menjadi 2. Oke, di sini kita apply. Oke, kita buat lagi, kita add. Ini untuk distance 2 untuk gateway itu dari sumber internet yang
kedua atau ISPB, untuk ISP1 untuk routing MAC ini to ISP2. Maaf, to ISP2. Oke, kita apply. Oke, dari sini konfigurasi dari load balance PCC kita sudah selesai. Sekarang untuk melakukan uji coba, sekarang bisa kita lakukan speed test. Kita pergi ke Google, kita gunakan Chrome. Oke, di sini kita pilih speed test. Kita ketikkan speed test. Oke, kita klik. Ini kita lakukan split screen ya. Split yang ini juga. Oke. Ini kita lihat, pilih ke interface. Oke, bisa kita lihat nanti. Oke, ini bagus yang kanan ya, yang kanan. Dan ini yang kiri. Oke, di sini bisa dilihat nanti transmit dan receive-nya. Oke. Di sini kita ganti menjadi single. Nah, sekarang kita klik go. Kita coba tes bandwidth-nya. Ini mohon maaf ya, untuk bagi saya hanya perumpamaan saja, tadi 5 MB. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa penggunaan bandwidth-nya untuk Ether 2 ini 500 juga. Ini dilakukan secara bergantian, bisa dilihat ya. Ini penggunaan bandwidth-nya bergantian. Oke, nah ini untuk sekarang masih Ether 3. Nah, ini untuk Ether 2 sekarang juga. Nah, Ether 2 sekarang juga bergantian dengan Ether 2. Oke, untuk pembuktian lainnya bisa kita cek di IP firewall, terus kita ke connection. Nah, di sini bisa terlihat bahwa penggunaan koneksinya itu dari ISP1, ISP2, ISP1, ISP2, ISP1, ISP2 secara bergantian. Oke, saya kira cukup untuk tutorial dari load balance PCC dari saya. Oke, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.